lulus cepat gitu ya, lulus tepat waktu adalah saya nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan udah kasih gitu, bahwa tugas saya sebagai mahasiswa saya harus belajar dengan baik dengan segala aspek yang harus saya kuasain, harus saya lakukan, aktif di akademik, non akademik untuk menyiapkan masa depan saya. Udah itu aja. Halo, selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini saya akan berbagi satu tips yang sangat bagus banget untuk mahasiswa gitu ya. Dulu aku kuliah itu alhamdulillah gitu ya, lulus 2 tahun 10 bulan. Dan bukan berarti saya cuman kuliah doang gitu ya, bahwa saya juga aktif di organisasi, saya menduduki posisi-posisi strategis di organisasi, bahkan saya juga kerja gitu ya, maksudnya jadi asisten dosen beberapa mata kuliah, saya juga jadi tutor di lembaga bimbel gitu, saya juga aktif beberapa organisasi di kampus gitu, dan menjadi panitia dan menjadi mentor buat mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu ya. Waktu itu saya menjadi mentor untuk penerima beasiswa-beasiswa di kampus saya. Nah, saya akan share gitu ya, bagaimana teman-teman bisa lulus cepat, nggak hanya lulus cepat tapi kompeten gitu ya, karena paling penting adalah kompeten gitu, mahasiswa yang nggak cuma abal-abal gitu ya, tapi teman-teman bisa bersaing gitu, supaya dimanapun teman-teman kuliah nggak masalah gitu ya. Ketika teman-teman memang kompeten, teman-teman bisa bersaing dengan lulusan dari mana aja. Nah, gimana caranya? Saya akan berbagi 5 hal yang harus teman-teman pahamin dan lakukan sebagai mahasiswa supaya lulus cepat dan kompeten gitu, bisa bersaing dengan lulusan di mana aja. Yang pertama adalah teman-teman harus pahami tentang tugas dan peran mahasiswa itu apa. Karena banyak teman-teman yang niat dari awalnya itu udah nggak lurus gitu ya. Mungkin ngejar gelar, ngejar nilai, pengen ngisi waktu gitu ya. Bosen kalau gua nggak kuliah gitu. Atau cuman teman-teman, aku pengen belajar nuntut ilmu gitu ya. Atau sebenarnya teman-teman punya niat atau peran yang benar gitu ya. Saya pengen belajar, meningkatkan kompetensi saya pengen meningkatkan knowledge saya, kompetensi saya, punya network yang oke, punya kesempatan untuk eksplorasi sehingga nantinya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Niatnya ini perlu dibenerin. Teman-teman harus paham perannya mahasiswa itu apa. Perannya apa? Teman-teman harus belajar gitu untuk meningkatkan kompetensinya teman-teman. Teman-teman harus membangun networknya teman-teman. Teman-teman harus menyiapkan masa depannya teman-teman. Kira-kira apa yang saya perlu kembangkan? Karena nggak semua orang itu punya kesempatan untuk bisa merasakan pendidikan tinggi gitu ya. Syukur alhamdulillah aku dulu bisa dapat beasiswa gitu, sehingga saya bisa kuliah gitu. Tapi itu penuh perjuangan teman-teman. 2 tahun saya harus berjuang dengan 8 kali, 9 kali kegagalan. Akhirnya saya dapat beasiswa full 100% dan bisa merasakan bangku kuliah gitu. Waktu itu makanya salah satu hal yang membuat saya tergerak gitu ya untuk bisa lulus adalah lulus cepat gitu ya, lulus tepat waktu adalah saya nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan udah kasih gitu, bahwa tugas saya sebagai mahasiswa saya harus belajar dengan baik dengan segala aspek yang harus saya kuasain, harus saya lakukan, aktif di akademik, non akademik untuk menyiapkan masa depan saya. Udah itu aja gitu. Waktunya maksimal 4 tahun, saya manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa 3,5 tahun, ambil 3,5 tahun. Kalau bisa 3 tahun, ya mungkin agak susah ya kalau sekarang 3 tahun. Kalau paling cepat 3,5 tahun atau 4 tahun lah paling lama, harus teman-teman manfaatin. Nah, pahamin itu. Jangan sampai teman-teman, oke, berarti teman-teman kalau udah paham itu, bahwa nggak cuman hanya kuliah pulang, harus ada sesuatu yang teman-teman bawa. Jangan cuman gugur tugas gitu ya, ngerjain tugas, kumpulin, habis itu belajar apa nggak tahu gitu. Atau yang penting IPK bagus gitu. IPK bagus satu hal gitu, tapi yang paling penting teman-teman harus memastikan teman-teman kompeten. Nah, yang kedua apa? Yang kedua teman-teman harus pahami kira-kira pola kehidupan mahasiswa itu gimana. Kan ada 4 tahun lah gitu ya normalnya gitu. Tahun pertama teman-teman itu paling lama adaptasi. Kalau bisa adaptasinya 1 semester doang lebih baik. Sehingga di semester kedua, ketiga, keempat, kelima teman-teman itu udah aktualisasi diri gitu. Atau gampangnya gini, tahun pertama adaptasi, tahun kedua dan tahun ketiga teman-teman aktualisasi diri, tahun keempat semester 7 dan 8 teman-teman udah merencanakan apa yang harus teman-teman lakukan setelah lulus gitu. Jangan itu dibolak-balik. Adaptasinya semester 1 sampai 4
gitu. Terus aktualisasi dirinya itu semester 5 sampai 8, nggak menyiapkan rencana masa depannya gitu. Akhirnya apa? Teman-teman nanti telat gitu. Jadi maksimalkan pola-pola ini gitu. Kalau bisa 1 semester adaptasi bagus, paling lama 1 tahun gitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga teman-teman aktualisasi diri, aktif di organisasi, ikut kegiatan mahasiswa, ikut pertukaran pelajar, ikut lomba, dan banyak hal. Makanya 1 tahun itu eksplorasi aja, kenalin, adaptasi dengan budaya kampus, adaptasi dengan dosennya, adaptasi dengan kehidupan mahasiswa di lingkungan sekitar gitu. Karena kan kalau teman-teman harus merantau, beda banget kan. Pasti harus teman-teman beradaptasi, harus mandiri, harus gimana caranya gue bisa bertahan dan bisa sukses. Nah, teman-teman harus pahamin ini. Jangan sampai dulu tuh aku kalau bisa lebih awal lagi teman-teman bisa menyiapkan diri lebih bagus gitu. Jadi di semester 2 gue udah jadi asisten dosen, gue udah nyoba jadi tutor, gue aktif di organisasi. Organisasi nggak usah banyak-banyak teman-teman, 1 atau 2, tapi teman-teman punya kontribusi yang lebih di sana. Syukur-syukur jadi ketua gitu, dan teman-teman bikin gebrakan-gebrakan, itu udah luar biasa. Nggak perlu banyak. Kalau banyak teman-teman hanya jadi anggota doang, tidak memaksimalkan potensinya teman-teman, malah akan merusak nama baiknya teman-teman. Karena teman-teman tidak komit di organisasi ini, disuruh rapat gak datang dan seterusnya. Mending 1 atau 2, tapi teman-teman itu doing best di sana, jadi sesuatu di sana. Kalau mau diaktif di organisasi yang lain boleh, tapi tidak dalam struktural gitu ya. Volunteer aja gitu. Aku dulu juga gitu, jadi volunteer panitia ospek, jadi volunteer panitia leadership camp gitu ya. Tapi abis itu selesai bubar, pembubaran panitia bubar gitu. Tapi kalau kita di organisasi yang struktural, teman-teman harus komitmen, harus amanah gitu. Sehingga teman-teman itu diakuin bahwa teman-teman itu berkontribusi bagus di sana. Karena teman-teman berbarengan itu, teman-teman lagi membangun kredibilitasnya teman-teman. Nah, pola-pola itu teman-teman pahami. 1 tahun pertama adaptasi, tahun kedua, ketiga aktualisasi diri, dan tahun keempat fokus untuk skripsi, dan habis itu mau ngapain? Mau kerja atau S2 gitu. Jadi lebih-lebih kalau teman-teman udah nyiapin dari semester 6 gitu ya, itu bagus banget. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang ada kampus merdeka atau teman-teman magang, manfaatin itu. Karena teman-teman lagi dan lagi ya, bahwa kompetensi itu nggak cuma hanya dari knowledge, tapi juga dari attitude, dari hal nyata experience teman-teman, kompeten gitu ya, itu tertuang dari behaviornya teman-teman, dari outputnya teman-teman. Nah, teman-teman dengan punya pengalaman magang, punya pengalaman apprentice gitu ya, atau KKN dan seterusnya, itu mengasah kompetensinya teman-teman. Gitu, nggak cuma di tataran knowledge, tapi teman-teman dalam bentuk perilakunya teman-teman, behavior kompetensinya akan teman-teman asah di sana. Manfaatkan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tetapkan gitu ya targetnya, bikin goal. Kapan saya lulus? Kapan ada 4 tahun ya, kapan saya lulus, kira-kira saya di semester ini mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain, semester 4 mau ngapain, 5 ngapain, 6 ngapain. Tentunya semuanya teman-teman udah bikin planningnya dari awal, sehingga teman-teman tuh nggak kayak kapas yang cuman hanya ketarik angin ke kanan ke kiri. Teman-teman punya drive gitu ya, punya plan, sehingga teman-teman tinggal eksekusi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti prosesnya memang akan ada perubahan, nggak masalah, tentukan rencana itu. Nah, yang keempat, teman-teman harus detailin tuh, semester ini gue harus ngapain, target IPK-nya berapa, gue harus aktif di organisasi mana, dan seterusnya sampai semester ke-6. 6 dan 7, 8 jangan diganggu-gugat. 7, 8 itu teman-teman udah lepasin organisasi, fokus ke skripsi, fokus ke masa depan teman-teman gitu ya, fokus kalau mau kerja kira-kira gimana, kalau mau kuliah lagi gimana gitu. Jadi sebelumnya semester 1, 2 adaptasi, 3, 4, 5, 6 aktualisasikan dirinya teman-teman. Bikin strategi-strategi itu dengan jelas. Tadi kalau misalkan ada perubahan nggak masalah. Karena kan sebenarnya teman-teman oke berubah, tapi teman-teman udah bikin strategi plan B-nya seperti apa. Nah, bikin itu clear gitu ya. Keempat tadi tujuan, yang ketiga tujuannya jelas, keempat strateginya jelas, detailin itu. Yang kelima, teman-teman konsisten untuk menjalankan itu. Konsisten, evaluasi gitu ya. Kalau memang harus diubah, ubahlah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah sesuai dengan planning, alhamdulillah gitu ya.
tapi akhirnya teman-teman itu ada meaning, ada sesuatu yang teman-teman rencanakan. Kalau teman-teman tidak merencanakan, teman-teman sudah merencanakan kegagalannya teman-teman sendiri gitu ya. If you fail to plan, you plan to fail gitu ya, bahwa teman-teman sudah merencanakan kegagalannya teman-teman. Jadi planning penting, eksekusi juga penting, monitoring dan evaluasinya penting gitu ya. Nah, lakukan itu gitu ya. Nah, 5 hal ini kalau teman-teman jalankan, saya yakin gitu ya, teman-teman tidak hanya jadi mahasiswa yang bagus dalam artian akademis aja, tapi teman-teman kompeten gitu ya. Kompeten artinya teman-teman diimbangi dengan experience itu tadi, diimbangi dengan pengalaman-pengalaman sehingga skillnya teman-teman terfasilitasi gitu ya, terkembangkan, atau teman-teman tumbuh dan berkembang gitu ya, jadi mahasiswa yang kompeten gitu. Aku dulu selalu punya prinsip bahwa walaupun aku di swasta, gua nggak mau kalah dengan kampus-kampus yang let's say top di Indonesia lah gitu. Dengan cara apa? Buktikan gitu ya, ikut lomba, ikut pertukaran pelajar, ikut apapun itu yang teman-teman bisa lakukan. Untuk apa? Untuk melihat gitu ya, gua itu udah kompeten belum sih gitu dibandingkan dengan rekan-rekan saya yang lain gitu ya. Saya udah laku di pasaran nggak sih kalau saya disandingkan dengan lulusan-lulusan yang lain gitu. Caranya apa? Buktikan itu, tapi selalu menjadi pribadi yang terus belajar ya teman-teman ya. Bukan berarti ketika misalkan teman-teman nanti ikut lomba, ikut pertukaran pelajar, lolos, terus teman-teman jadi pribadi yang sombong. Enggak. Jadi tetap humble, tetap jadi pribadi yang rendah hati, dan selalu untuk improve gitu. Karena misalkan waktu itu aku ikut lomba cerdas cermat psikologi dan kalah, ya berarti saya harus introspeksi diri. Kira-kira mungkin banyak hal yang perlu saya tingkatkan gitu. Saya ikut lomba debat psikologi gitu ya, kebetulan misalkan udah jadi finalis gitu ya, jadi 3 besar nasional, berarti ternyata gue nggak kalah kok gitu. Kalau mau berusaha, kalau mau belajar, kalau mau meningkatkan skillnya saya, berarti saya bisa bersaing gitu. Nah, karena apa? Ketika teman-teman udah lulus, itu teman-teman harus berjuang dengan segala macam tantangan yang ada. Lulusan tuh banyak banget, ratusan ribuan. Gimana, apa yang bedain gua dengan lulusan yang lain? Itu PR kita gitu ya teman-teman. Itu 5 hal. Yang pertama, pahami tugas mahasiswa atau peran mahasiswa itu apa. Yang kedua adalah teman-teman harus pahami pola journey gitu ya, mahasiswa dari semester 1 sampai ke 8 tadi gitu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, bikin jangan salah kaprah. Banyak yang lulusnya lama karena dia masih menikmati aktualisasi diri sampai semester 8, semester 9, semester 10. Dia nggak ingat bahwa tujuan akhirnya dia apa. Nah, akhirnya kan jadi terkendala ya gitu. Kalau bisa lulus tepat waktu dengan segala macam pengalaman yang banyak, bagus daripada lulus 14 tahun gitu, tapi juga kurang lebih sama gitu ya bobotnya gitu. Saya nggak menyalahkan teman-teman yang lulus yang lama, pasti mereka punya alasan tersendiri gitu ya. Tetapi kalau bisa tepat waktu dan teman-teman jadi kompeten, kenapa enggak gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman harus tetapkan goalnya teman-teman. Goal dari setiap semester itu apa? Yang ketiga ya, yang keempat, bikin strategi dari setiap semester ini lebih detail gitu. Yang kelima, konsisten jalanin, evaluasi, monitoring, kalau harus diubahlah gitu. Nah, pesan saya terakhir teman-teman, selalu ingat bahwa teman-teman itu jadi mahasiswa pasti punya tujuan. Selalu ingat tujuan teman-teman kuliah itu apa. Selalu ingat teman-teman itu kesana buat apa sih gitu. Nah, ini buat memacu semangatnya dan motivasi teman-teman gitu, bahwa gua itu kuliah supaya saya selesai gitu loh. Jangan sampai kuliahnya nggak selesai-selesai gitu. Nah, supaya teman-teman nggak disorientasi gitu ya. Artinya dulu gua tuh pengen kuliah ya untuk selesai gitu, karena hal yang baik itu adalah menyelesaikan apa yang teman-teman mulai gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terbengkalai karena banyak gangguan gitu ya. Maksudnya banyak hal yang nanti mungkin akan menguji teman-teman ya. Tiba-tiba teman-teman udah magang dapat duit gitu ya, nanti lupa belajarnya. Teman-teman udah usaha, gue sambil usaha nih udah dapat duit banyak, ngapainnya gue harus kuliah, wong orang saya dapat duit banyak kok gitu. Nah, selesaikan gitu. Kalau bisa dua-duanya jalan seimbang, bagus. Tapi jangan sampai teman-teman terdistraksi gitu ya dengan segala godaan-godaan gitu ya.
Itu aja yang gue share gitu teman-teman. Kalau pengen diskusi lebih lanjut, boleh banget tulis di kolom komentar atau japri saya lewat Instagram boleh. Gitu nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Semoga teman-teman jadi mahasiswa yang sukses, bisa lulus tepat waktu dan kompeten untuk menyiapkan diri teman-teman ke babak atau mungkin jenjang hidup berikutnya. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe gitu ya. Kalau perlu share kepada teman-teman yang lain dan supaya semua mahasiswa di Indonesia bisa menjadi mahasiswa yang kompeten dan siap untuk memasuki tantangan berikutnya. Good luck buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you.